Saya juga menyampaikan salam dari Ketua Dewan Pers Bu Nini Rahayu, Dr. Nini Rahayu MS, karena mestinya beliau yang memimpin pembukaan pagi ini, karena kemarin dari Papua mungkin masih agak lelah, jadi kemungkinan semoga bisa sini pada penutupan besok, tapi mungkin siang nanti sudah sampai sini. Kalau sini pasti dia kepingin sekali karena lokasinya dekat dengan rumah beliau di Jember sebagai orang orang yang merasa hatinya ada di Jember karena mendapatkan banyak hal dari Jember. Pertama-tama saya selaku anggota Dewan Pers mengucapkan selamat datang kepada semuanya untuk acara UKW hari ini. Ada di semua tingkatan, ada UKW muda, Madya dan utama. Teman-teman sekalian, 15 detik. Siapa? Saya perlu sampaikan bahwa UKW ini tidak ada di Undang-Undang Pers secara, tapi kalau bahwa salah satu fungsinya dari Dewan Pers adalah untuk meningkatkan kapasitas, masuk di situ indirect. Tapi UKW ini lebih diresmikan ketika ada HPN 2010 di Palembang yang disebut dengan Piagam Palembang, di mana para pemimpin media dan para tokoh-tokoh pers waktu itu berkumpul dan mereka menandatangani perlunya dilakukan peningkatan kapasitas bagi wartawan supaya kualitas daripada tulisan wartawan, outputnya dari media itu semakin bagus. Maka tahun 2011 ketika waktu itu ketuanya adalah Pak Pakirmanan, maka dilakukan banyak penyusunan aturan-aturan undang-undang SK, aturan-aturan dari Dewan Pers, SK, maka dilakukanlah uji kompetensi, mulai dari bagaimana membentuk lembaga uji, dari mana unsur lembaga uji, apa yang diujikan, siapa dan bagaimana. Dan kita harus berterima kasih salah satu yang banyak menelurkan pelatihan kapasitas building, susun materi-materi itu teman-teman dari LPDS. Dan dari sini ada yang juga aktif di LPDS. Mas Channel Arifin, tepuk tangan juga teman. Itu salah satu bagian dari cetak biru, sehingga lembaga uji banyak yang membuat dan menyesuaikan. Dan waktu itu banyak ditolak sama banyak media-media yang sudah senior. Ngapain? Itu sudah wartawan top hebat. Tapi ternyata ketika Dewan Pers mensyaratkan pada titel-titel tertentu, pada strata-strata tertentu, termasuk untuk menjadi pemret dan lain-lain, itu harus punya UKW utama dan lain-lain hal, termasuk dalam liputan-liputan akan diperhatikan kalau memiliki uji kompetensi, akhirnya secara kelembagaan naik dan semua butuh. Sekarang itu banyak yang sudah sepuh-sepuh. Dulu masih bisa akselerasi langsung sampai dengan tahun 2018, bisa akselerasi langsung sampai utama. Pokoknya sudah sekian puluh tahun, sekian belas tahun sudah boleh. Sekarang susah, harus ada hasta karya buku dan lain-lain, minimal 2 dan ada ISBN-nya. Ya, akhirnya sekarang banyak, dan hari ini kalau dihitung sudah 28.000 lebih yang sudah UKW. Tepuk tangan. Dalam UKW tersebut, akhirnya setiap tahun kita berusaha untuk minimal 1.500. Makanya kita menargetkan yang diundang dari Sabang sampai Merauke
APBN membiayai untuk UKW ini sekitar 1.800-an. Nah, tahun ini kayaknya diusahakan sampai 2.000. Ada beberapa tempat yang tidak lolos dan lain-lain, tapi diupayakan ini termasuk UKW tambahan di Banyuwangi ini, termasuk UKW tambahan, dan jumlahnya biasanya 6 kelas, ini sudah 8 kelas, jadi lumayan banyak. Bapak Ibu sekalian, UKW ini setelah karena Dewan Pers itu bukan lembaga pemerintah tapi kuasi pemerintah. Jadi kita punya anggaran, dapat sumbangan APBN. Jadi tidak sepenuhnya kalau kita misalnya butuh taruhlah 1 tahun itu 100 miliar, kalau pemerintah hanya mau ngasih 140 miliar, ya 60-nya kita harus nyari sendiri. Nah, dan itu Dewan Pers, makanya dana-dana tersebut dipakai untuk acara UKW, IKP dan sebagainya. Jadi dari situ kenapa bisa mendapatkan seperti itu? Itu salah satunya yang memiliki peran besar dan bisa terrealisasi ketika baru berapa? 5 tahun, 6 tahun terakhir kan ini kan UKW dibiayai oleh APBN ini, salah satunya peran karena ada Pak Nuh yang karena punya pengalaman birokrasi yang tinggi, jadi dulu bagaimana caranya itu agak susah, tapi setelah Pak Nuh tahu lewatnya nggak situ ya. Jadi ini adalah salah satunya adalah berkat dari selain Pak Nuh juga karena Bappenas. Jadi dana itu kita punya anggaran, kalau dulu langsung ke Menq ini atau ternyata program ide dana itu lewat Bappenas. Dari Bappenas nanti dia yang memformulasikan sesuai dengan aturan-aturan tata kelola pemerintah, terus disampaikan ke Kemenkominfo, lalu ke Kementerian Keuangan, dan jadilah ini. Itu sekilas tentang UKW. Teman-teman sekalian, kalau di Dewan Pers itu kita biasa selalu ketua Dewan Pers bagian besar diambil dari tokoh masyarakat, bukan apa-apa, satu banyak fungsinya sebagai tokoh masyarakat itu. Dari Dewan Pers itu ada konstituen, itu ada dua unsur, satu unsur perusahaan, yang kedua adalah unsur wartawan profesional atau asosiasi wartawan profesional seperti PWI, AJI, IJT, dan PFI. Kalau dari unsur perusahaan itu ada ATVSI, ATVLI, PRSSNI, SBS, terus tambah lagi sekarang 3 yang baru, AMSI, CMSI, dan SMSI. Kami perlu sampaikan sedikit di Dewan Pers itu karena ada unsur dari tokoh masyarakat, maka Dewan Pers selalu mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh yang besar. Dan dulu kita punya mantan MA Pak Bagirmanan, kemudian Pak Nuh, dan mantan almarhum Pak Azra yang keilmuannya, nah di situ lumayan bagus, kita mendapatkan masukan-masukan yang cukup menarik. Sehingga yang kayak saya yang biasa-biasa aja ini bisa ngangsu kawruh. Jadi paling tidak kalau baca buku kan lama kan, dekat sama profesor kan paling enggak ya dapat sedikit lah gitu loh, asal nggak dekat-dekat sama Pak Lil gitu kan ya. Gak nyambung ya. Ada yang perlu saya garis bawahi ketika Prof. Asra ketika menjadi ketua, yang saya kutip, yang selalu saya garis bawahi, ketika dia diangkat sebagai ketua Dewan Pers, dia langsung menyatakan bahwa Dewan Pers harus menjadi partner of critical thinking dengan pemerintah. Dari situ jelas bahwa sikap kita bagaimana. Jadi kalau saya nggak suka sama Mas Mahmud, bukan berarti saya harus membebek Mas Mahmud, tapi saya memberikan kritik-kritik yang
yang pedas sekalipun, itu adalah juga bagaimana cara saya mencintai Mas Mahfud. Jadi itu salah satu yang menarik. Lalu Pak Nuh bilang bahwa kita itu rindu diskursus yang intelektualnya kuat, saling mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Dewan Pers diharapkan memberikan atmosfer untuk itu. Nah, jadi diskursus itu yang menjadi penekanan daripada Pak Nuh. Kalau Pak Bagirmanan, pers profesionalitas, media harus memperkuat kelas menengah yang toleran, intelektualitas, dan beretika. Mumpung hari Jumat dan kebetulan saya sedang melihat Mas Mahmud, Mas Anam, dan Suhu Zainal Arifin, kita mengingatkan pada surat Nun atau surat Al-Qalam yang dalam Al-Quran memiliki hubungan yang erat dengan dunia jurnalistik, di mana ayat pertamanya berbunyi Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. Apa yang mau saya sampaikan bahwa kita ini berkewajiban bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis. Dan tadi disampaikan bahwa kita mungkin punya apapun berkaitan dengan norma dan lain-lain, tapi seperti yang disampaikan sama Prof. Bagirmanan, yang paling terakhir ditekankan adalah beretika. Makanya di setiap pelajaran, baik itu di setiap modul, baik itu yang muda, yang madya maupun yang utama, bab etika itu semuanya ada. Itu menunjukkan bahwa tidak hanya soal Anda mengetahui pengetahuan semuanya saja yang penting, tapi bagaimana Anda menerapkannya dan bagaimana suara hati Anda bisa melihat itu etika atau tidak. Kita bisa berdebat tentang viewpoint, sudut pandang dan lain-lain, tapi etika semuanya bisa merasakan. Jadi itu yang perlu ditekankan pada semua teman di sini, soal etika. Dan kepada adik-adik, kawan-kawan, kakak-kakak semuanya yang ada di sini yang akan mengikuti uji kompetensi, saya sampaikan bahwa uji kompetensi itu bukan seperti ujian masuk SNMPTN atau seperti S1, S2 atau S3, bahkan yang S3 aja yang diprotes ya Mas. Tapi ini adalah uji kompetensi. Apa itu uji kompetensi? Ini hanya ingin mengecek seberapa kompeten Anda. Kalau Anda sudah pernah melakukan sebagai wartawan, sudah pernah liputan, sudah pernah menulis, sudah pernah wawancara, sudah mikirin bagaimana bikin angle, sudah pernah bikin judul yang pas, judul yang tidak clickbait dan sebagainya itu, insya Allah akan lulus 100%. Tepuk tangan. Jadi kalau Anda nggak pernah melakukan, ditanyain ada soal cover both side, bingung tolak opo cover both side ini cover sisi kiwa sisi tengen apa itu. Jadi itu, maka saya berkeyakinan kembali Anda menggali informasi yang pernah Anda lakukan. Saya yakin selama Anda sudah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan jurnalistik, mulai dari yang terima rilis sampai investigasi, saya yakin untuk menjawab ini nggak susah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap teman-teman nggak usah tegang, karena tegang akan membuat keputusan yang belepotan. Berpikir santai saja. Tapi saya yakin bahwa para penguji di sini itu adalah orang-orang yang sudah hebat, berpengalaman, semua udah wartawan top. Jadi nggak usah ragu dengan para penguji ini. Saya udah tahu kualitasnya. Untuk itu saya berpesan kepada teman-teman untuk
tidak usah tegang dan membaca soal dan betul menyampaikan usulan-usulan maupun pendapat dengan santai saja, dengan lebih teliti, lebih rajin itu aja. Saya pikir nggak terlalu lama, saya akhiri sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus saya nyatakan UKW keberapa ini Mbak Uci? 32. UKW ke-32 tahun 2024 yang dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur ini saya nyatakan dibuka. Baik, terima kasih atas sambutannya dan pembukaan acaranya dari Bapak Atmaji Sabto Anggoro. Luar biasa, semoga menginspirasi dari teman-teman yang akan mengikuti uji kompetensi wartawan pada hari ini. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Kita mau uji semangatnya dengan sedikit bersuara ya Bapak Ibu ya. Masih ada suaranya kan? Kita cek ya. Kalau saya bilang uji kompetensi wartawan, Bapak Ibu bilang sukses kompeten. Bisa ya? Sukses kompeten. Gini aja nggak apa-apa deh. Oke? Uji kompetensi wartawan. Sukses kompeten. Oke, saya sampai jatuh mic-nya ini loh. Oke, ternyata masih semangat Bapak Ibu. Oke, baiklah kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu foto bersama. Mumpung kita pagi hari ini masih seger, masih belum kelipet-lipet wajahnya. Lipstick juga masih ada ya Bapak Ibu ya. Silahkan kita adakan sesi foto bersama dulu. Sesi foto ini akan dipandu untuk semua penguji dan semua ini ya, peserta ya. Gitu ya. Kita foto di sebelah mana Bapak? Di depan sini ya. Kami persilakan kepada seluruh peserta untuk mengambil posisi. Penguji bisa berada di atas bersama Bapak Ibu sekalian di sini. Teman-teman silahkan ambil posisi, jangan malu-malu. Perlu diketahui untuk uji kompetensi wartawan di Banyuwangi Fasilitasi Dewan Pers, hari ini ada 48 peserta yang terdiri dari Unitomo 42 peserta dan dari Kompas 6 peserta, dengan jenjang muda terdapat 30 orang, jenjang madya 11 orang, dan jenjang utama 7 orang. Silakan Bapak Ibu, kami persilakan. Untuk panitia mungkin dibantu untuk penataan posisi teman-teman supaya dapat semua, kena semua ini. Sudah pas posisinya? Saya di sini aja ya, Bapak Ibu ya. Di mana Pak? Di mana Om? Sudah pas? Sudah masuk semua nih? Itu kampanye rapat. Tepuk tangan untuk kita semua, sudah diabadikan momennya. Terima kasih untuk panitia yang luar biasa sudah mengabadikan dan menata dari teman-teman peserta UKW pada pagi. Silakan kami untuk peserta, kami persilakan untuk duduk kembali pada posisinya. Oke, luar biasa ya, ada 48 peserta yang mengikuti uji kompetensi pada pagi hari ini, termasuk saya Bapak Ibu. Saya juga ikut ternyata. Sangat mengejutkan. Oke.
karena waktu menunjukkan pukul 9. Oh ternyata masih foto-foto lagi, silakan. Satu, dua. Mantap sila. Biasa kan. Apa itu? Iya, apa? Apa? Baiklah Bapak Ibu, waktu telah menunjukkan pukul 9, artinya kita akan memulai rangkaian pelaksanaan uji kompetensi wartawan di pagi hari ini. Yang pertama akan dilakukan untuk pengumuman pembagian kelompok peserta dan penguji, kemudian dilanjutkan pelaksanaan uji kompetensi sampai sore nanti. Semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat. Saya Tamara Kristanti selaku MC pada pagi hari ini mohon maaf atas kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja yang saya ucapkan ataupun yang saya perbuat. Demikian harapan saya, semoga kita semua lancar, sukses, semangat dan kompeten semua di hari ini yang mengikuti uji kompetensi wartawan. Semangat teman-teman, semangat juga untuk saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dilanjut. Pas jam 9:30 jam. Contekannya Mbak. Ya. Kenapa? Enggak, no, langsung jawaban aja.